Rencana Rusia memproduksi massal 633 rudal jelajah KH-101 pada 2025. Rusia bermaksud untuk memproduksi hingga 633 rudal jelajah KH-101 yang diluncurkan dari udara pada akhir tahun, yang menandai titik balik dalam skala kemampuan serangan jarak jauhnya. Sasaran yang dilaporkan ini termasuk dalam upaya produksi yang lebih luas yang dipimpin oleh Tactical Missile Armament Corporation, sebagaimana dicatat oleh Euromaidan Press. Hello, semuanya. Selamat datang di channel kami. Jika Anda ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar Anda. Kami sangat menghargai pendapat dan saran Anda. Dengan like, subscribe, dan komentar, Anda akan membantu kami membuat konten yang lebih baik dan lebih menarik untuk Anda. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. KH-101, rudal jelajah berpemandu presisi yang dikerahkan dari pembom strategis seperti Tinggi U-95MS dan Tu-160 kini berada di pusat strategi Rusia yang terus berkembang di Ukraina dan sekitarnya. Lonjakan produksi ini yang didorong oleh operasi sepanjang waktu dan menghindari sanksi melalui impor komponen alternatif, menandakan niat Moskow untuk mempertahankan atau meningkatkan operasi militer terhadap Ukraina dan mungkin mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang lebih luas dengan NATO. Analis Barat memperingatkan bahwa penumpukan rudal ini dapat menjadi pertanda persiapan ofensif di sepanjang perbatasan Baltik, tempat postur militer Rusia menjadi semakin agresif. Angka yang diumumkan sebanyak 633 rudal KH-101 untuk tahun 2025 merupakan peningkatan eksplosif lebih dari 1000 dibandingkan dengan 56 rudal yang dilaporkan diproduksi pada tahun ke-2021. Lonjakan ini yang dikoordinasikan melalui basis industri pertahanan Rusia dan diawasi oleh Tinggi Ark-5 Engineering, anak perusahaan K-Tinggi RV, mencerminkan prioritas Moskow terhadap alat serang strategis. Output tersebut telah dimungkinkan oleh pabrik-pabrik yang menjalankan 3 shift setiap hari dan dengan mendapatkan komponen melalui rute pasokan terlarang, terutama dari China dan Belarus. Sementara kekhawatiran tetap ada atas kualitas dan keandalan beberapa unit. Volume yang sangat besar menunjukkan Rusia sedang bersiap untuk membanjiri pertahanan udara Ukraina atau memperluas jangkauan serangannya lebih dalam ke Eropa. KH-101 diluncurkan dari pembom berat Tinggi U-95MS dan Tinggi U-160 yang masing-masing mampu membawa beberapa rudal dalam satu serangan mendadak, menawarkan Kremlin vektor serangan yang fleksibel dan luas dari dalam wilayah udaranya sendiri. Awalnya dikembangkan untuk menggantikan rudal KH-55 yang sudah tua. Phase the same K. H-101 dimulai pada akhir 1990 dan mendapatkan momentum pada 2000 sebagai bagian dari tujuan persenjataan Rusia. Penggunaan operasionalnya dimulai di Suriah dan meluas secara drastis selama invasi skala penuh ke Ukraina dengan menggabungkan teknologi
yang tidak dapat diamati, profil penerbangan yang mengikuti medan, dan penargetan yang ditingkatkan melalui navigasi GLONASS. Rudal tersebut dirancang untuk menghindari radar dan menyerang target bernilai tinggi dengan hulu ledak seberat 450 kg. Varian terbaru telah memperkenalkan hulu ledak tandem untuk meningkatkan dampak destruktif. Alasan strategis di balik pengembangan rudal ini terletak pada kemampuannya untuk diluncurkan dari jarak jauh hingga 5.500 km. Tetap berada di luar jangkauan sebagian besar sistem pertahanan udara dan memberikan serangan presisi tanpa membahayakan awak pesawat. Implikasi dari lonjakan produksi ini sangat luas. Rusia kemungkinan akan menggunakan rudal-rudal ini bukan hanya untuk keuntungan taktis langsung, tetapi juga sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan sistem pertahanan udara Ukraina dan NATO. Meluncurkan KH-101 dari pesawat pengebom ketinggian tinggi menawarkan fleksibilitas untuk menargetkan infrastruktur, pusat logistik, dan simpul pertahanan udara dari jarak jauh, sehingga mempersulit respons intersepsi musuh. Taktik Rusia yang masuk akal melibatkan penggunaan KH-101 sebagai umpan atau mangsa untuk menghabiskan persediaan pencegat Ukraina yang membuka jalan bagi serangan lanjutan menggunakan rudal Iskander atau Kaliber. Metode penjenuhan ini dapat melemahkan kemampuan penolakan wilayah udara Ukraina dan memberi Rusia keunggulan udara sementara di sektor-sektor yang menjadi target. Dalam pertempuran sebelumnya, pertahanan udara Ukraina telah menunjukkan beberapa keberhasilan seperti yang dicontohkan oleh pencegatan. 87 dari 108 rudal KH-101 selama serangan massal pada tanggal 29 Desember tahun 2023. Namun, kemampuan Ukraina untuk mempertahankan tingkat pencegatan yang tinggi tersebut masih bergantung pada bantuan Barat yang berkelanjutan, khususnya sistem canggih seperti Patriot dan Iris tinggi. Sebagai perbandingan, sementara sistem seperti Kaliber menawarkan opsi peluncuran kapal dan Iskander menyediakan kemampuan peluncuran darat. Penyebaran berbasis udara KH-101 yang unik memperluas kemampuan serangan multidomain Rusia. Setiap rudal KH-101 diperkirakan berharga $10 hingga $13 juta, menjadikan rencana produksi tahun 2025 sebagai investasi bernilai miliaran dolar yang selanjutnya mencerminkan prioritas peperangan jarak jauh strategis dalam doktrin pertahanan Rusia. Rencana Rusia untuk memproduksi massal 633 rudal jelajah KH-101 pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Katinggi R5 menandai perluasan kemampuan serangan strategisnya yang disengaja dan agresif. Di luar Ukraina, perkembangan ini mengisyaratkan ambisi geopolitik yang lebih luas, terutama di dekat sisi timur NATO. Barat harus memantau eskalasi ini dengan saksama, karena kemampuan Rusia untuk meluncurkan sejumlah besar rudal jelajah jarak jauh dan siluman dari wilayah udara yang dilindungi menimbulkan tantangan yang semakin besar bagi perencanaan keamanan dan pertahanan regional. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make
classes, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all